Enggak, Pak. Ya. Pak. Wih, ini. Jadi menang mutlak ya? Ya, langsung. Tapi ronde 1 saya sempat jatuh, Pak. Nah, sini. Iya, iya. Jadi, tapi ronde 2 saya sempat bangkit, terus Tapi betul-betul jatuh atau menjatuhkan diri? Iya. Jadi pas posisinya saya mukul, dia mukul. Pukulan saya nggak kena, pukulan dia yang kena. Spekulasi dia, Pak. Spekulasi pas kena di bagian sini terjatuh dan dihitung wasit. Tapi saya berusaha untuk kontrol karena kebanyakan petinju, Pak, kalau jatuh itu pengen buru-buru bangun supaya membuktikan, kadang-kadang membuktikan orang kuat. Padahal justru bumerang kalau memang kondisinya nggak kuat, karena kalau terlihat terhuyung-huyung maka wasit secara otomatis memberhentikan pertarungan, Pak. Makanya saya berusaha begitu jatuh, saya konsentrasi dengar hitungan dari wasit. Saya dengar masih baru hitung ke-6 masih, karena sampai ke-9 baru ditanyain masih campur atau enggak. Iya, yang tanyain. Dan dia lihat kondisi dan baru ronde 2 terus dikompres sama pelatih, banyak es di kepala biar cepat 9. Emang itu ininya ya? Iya. Caranya biar Iya, mengecat lagi. Kali jatuh itu mengurangi berapa angka? Dua di angka. Jadi hitungannya kalau sekali jatuh, apabila kita tidak mampu membalas di ronde yang sama, maka kita nyatakan kalah selama 2 ronde. Jadi perlu ronde 3, 4 lagi kita untuk menangkan. Kalau di ronde 1 kita kalah, berarti kita sampai ronde kedua kita akan kalah juga. Jadi perlu ronde 3 dan 4 baru bisa kita nyamain kalah kita tadi. Tapi kalau jatuh, Pertandingan kemarin, Pak, juga disaksikan langsung oleh presidennya WBA. Gilberto Mendoza Junior itu terbang dari Panama khusus untuk ya melihat Daud ini. Dan juga kemarin bersama, mungkin Bapak sempat lihat waktu merasa berhenti, ada tinju wanita. Nah, itu kejuaraan dunia tinju wanita juga. Nah, itu dari Uruguay. Nah, rencana pun kita mau bawa jadi menjadi satu wisata juga untuk Siapa petinju wanita kita yang mungkin sebelum itu bisa ditampilkan? Saya lagi cari, Pak. Coba cari. Saya kabarkan pasti. Saya kira itu cuma support aja. Iya, pasti ada. Yang penting pasti kita, kalau kita begitu kita buat di sini, selain petinju kita, dan tujuan utama adalah memang Daud menjadi juara dunia. Kemudian ini yang si Cecilia Pumungales ini, dan pasti ada petinju kita buat. Ya. Selama ini saya belum terdeteksi. Tapi Daud kecil itu sering berantem Bang ya? saya dulu, Pak, yang masih kecil. Kata Kecil namanya Cino, sekarang Daud gitu. ya, saya tahu Cino itu julukan Itu di Kuba. Jadi di tinju umumnya petinju punya julukan, Pak. Jadi ada Floyd Mayweather, dia julukannya The Manny Pacquiao julukannya The Pac-Man, jadi Chris John julukannya The Dragon gitu kan. Jadi saya juga sama, saya dari awal saya bikin julukan Cino karena dulu pelatih waktu zaman saya pelatnas panggil saya Cino karena face saya seperti orang kita. Oh, sipit ya? Iya, sebenarnya orang saya, Pak. Di Kuba. Pak Menteri, kita mau lapor bahwa Daud ini sudah di dalam track yang sesuai dengan rencana kita. Dan sejak awal kan kita lapor sama Pak Menteri bahwa dikasih arahan kira-kira baiknya itu Cino mengambil langkah seperti apa. Kita ikutin dan kita sekarang sudah memilih bahwa karirnya Daud ini akan kita jaga di WBA. Hari ini Daud sudah menjadi orang Indonesia dengan ranking nomor 1 di WBA sejarah gitu ya. Jadi kita semangat lah, kalau menterinya semangat kita juga semangat. Kita nggak semangat ya kan? Semangat Pak. Masa kita nggak semangat? Ya menterinya anak muda, kalau kita semangat ya kan? Kalau enggak repot ya kan? Gitu ya, Min? Iya. Matanya ke depan ya? Iya. Sekarang Cino. Luar biasa. Ayo, Cino. Top. Luar biasa. Memberikan apresiasi dari Mahkota Promotion untuk Presiden WBA karena dia orang yang memberikan support yang luar biasa ke kita. Terus kita juga memberikan apresiasi ke Samson Lekowi. Itu orang yang berjasa dulu menjaga Chris John
menjadi super champion selama 10 tahun. Dia kembali lagi, sekarang dia akan pegang daun kerjasama dengan kita sebagai matchmaker. Tapi kita juga harus memberikan, ini wajib hukumnya, memberikan untuk orang yang memberikan support sama kita di Indonesia. Jadi kita memberikan award. Siapa itu? Presiden. Enggak Ya, dong. nanti presiden. Nanti presiden. Tapi sekarang kita memberikan sabuk tinju emas. Ini yang di dan kalau ke presiden nanti kita kasih sabuknya juara dunia. Oke. Saya mau. Yang mau saya main Korea, itu fotoin dong ya. Wah, asik. Sebentar. Kan belum sepatunya. Pak Menteri menerima ya atas kemenangan kemarin. Kami kesini berkunjung dengan tim mahkota dan beliau sangat apresiasi sekali dengan kemenangan saya dan sabuk ini, dan beliau berharap kedepannya terus bisa membawa nama harum bangsa Indonesia, terus bisa mempertahankan gelar dan bisa meningkatkan. Agenda terdekat setelah ini katanya. Sekarang kita masih dalam rangka istirahat ya, belum membicarakan rencana kedepannya, tapi nanti manajemen yang mengatur apa yang harus kita lakukan langkah kedepannya. Pak Menteri ngasih apresiasi apa nggak sih Mas? Kayak bakal renovasi Sasana mungkin atau apa gitu? Ya, beliau ada menyampaikan tadi juga sama apa akan nanti untuk di 2017 baru bisa beliau bantu untuk Sasana tinju. Pada hari kemarin apa yang menjadi motivasi sehingga tampil luar biasa? Ya, kita haus gelar ya. Ini gelar yang memang sangat kita harapkan bisa kita bawa ke Indonesia, dan motivasi itulah yang membuat saya bagaimana caranya harus bisa memenangkan pertarungan. Ya, terima kasih teman-teman semua. Saya bersyukur sore hari ini kedatangan seorang yang telah membawa harum negeri ini. Pak Daud Jordan Cino telah membawa keberhasilan yang luar biasa. Selamat dan sukses. Terima kasih atas usaha kerja keras yang luar biasa, dan tentu Mas Okto juga terima kasih. Pak. Promotor bertangan dingin, berhati lembut, dan sangat tulus sekali untuk terus mengeluarkan semangat tinju Indonesia, dan akhirnya keberhasilan bisa kita lihat, dan hari ini Cino menduduki peringkat pertama di WBA dunia. Karenanya ini menjadi satu tantangan ke depan bagi kita agar sejarah baik ini terus kita torehkan, dan semoga ke depan Mas Okto terus melakukan upaya-upaya inovatif agar semangat tinju Indonesia bangkit kembali. Saya kira itu ungkapan kegembiraan kami, dan tentu mereka akan terus mensupport, mendukung, dan seperti tadi disampaikan oleh Mas Okto, maka ke depan semakin banyak promotor, maka akan semakin banyak juga petinju-petinju hebat kita akan lahir.